Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ashari, Prodi Agribisnis semester 7 dengan NIM 09105809200027, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Adapun materinya yaitu pengembangan produk baru. Pengertian produk. Menurut Sudaryono, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga memuaskan kebutuhan dan keinginan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Klasifikasi produk. Istilah klasifikasi produk ini akan sering kita temukan dalam dunia praktik. Klasifikasi produk diantaranya yaitu yang pertama berdasarkan fisik, yang terbagi atas dua yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan pemakainya, terbagi dua yaitu barang konsumen dan barang industri. Ketiga berdasarkan pemakaian tingkat kekongruitannya. Kemudian siklus hidup produk. Siklus hidup produk biasanya dikenal dengan istilah product life cycle atau PLC, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Secara umum PLC digolongkan menjadi 4 tahap yaitu introduction, growth, maturity, and decline. Yang pertama itu tahap perkenalan atau introduction, yaitu suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan di pasar. Kedua, tahap pertumbuhan atau growth, yaitu suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity, yaitu suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Kemudian yang keempat yaitu tahap penurunan atau decline, yaitu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Pengertian produk baru. Produk baru meliputi produk asli, produk yang ditingkatkan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Pertama adalah akuisisi, yaitu dengan membeli seluruh perusahaan, paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Kedua adalah lewat pengembangan produk baru, yaitu pengembangan produk asli. Adapun tujuan pengembangan produk baru umumnya tujuan yang ingin dicapai dari pencapaian produk adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Kemudian yaitu desain produk. Adapun bagian dari desain produk yaitu terminologi desain, yang merupakan suatu proses yang dapat dikatakan telah seumur dengan keberadaan manusia di bumi. Hal ini sering tidak kita sadari, akibatnya sebagian dari kita berpendapat seolah-olah desain baru dikenal sejak zaman modern dan merupakan bagian dari kehidupan modern. Kemudian bagian B yaitu ruang lingkup desain produk. Lingkup desain produk dapat dikatakan hampir tidak terbatas, melingkupi semua aspek yang memungkinkan untuk dipecahkan oleh profesi atau kompetensi ini. Namun, demikian jika mengacu pada perkembangan internasional, terdapat wilayah profesi yang tegas terdiri atas desain produk, desain grafis, dan desain interior. Dalam perkembangan selanjutnya, profesi ini terbagi atas beberapa kelompok kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain produk peralatan, kedua desain perkakas lingkungan, yang ketiga desain alat transportasi, yang keempat adalah desain produk kerajinan atau kriya. Kemudian adapun isu-isu yang berkaitan dengan desain produk. Untuk mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang efektif, maka ada beberapa isu penting yang harus dipahami, yaitu antara lain yang pertama desain yang tangguh, yang kedua desain modular,
Yang ketiga, computer aided design. Yang keempat, computer aided manufacturing. Yang kelima, reality virtual technology. Yang keenam, analisis nilai. Yang ketujuh, desain yang ramah lingkungan. Yang delapan, yaitu membuat produk yang dapat didaur ulang. Kemudian yang selanjutnya itu aktivitas brainstorming, yaitu metode curah pendapat adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Tujuan curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Ada beberapa alasan mengapa brainstorming digunakan oleh suatu tim untuk menghasilkan ide, yaitu yang pertama, meningkatkan kepedulian dan partisipasi anggota tim. Kedua, menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, mengurangi keinginan anggota tim untuk merasa paling mampu dalam memberikan jawaban yang benar. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kemungkinan berkembangnya pemikiran negatif di antara mereka. Kemudian langkah mendesain produk. Berikut langkah-langkah mendesain produk adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kedua, kumpulkan ide. Ketiga, menyaring ide. Keempat, menganalisa ide tersaring. Kelima, menentukan ide yang paling mungkin. Kemudian yang keenam, persiapan perwujudan. Ketujuh, membuat sampel dan diuji. Delapan, pengujian pasar. 9, produksi dan pemasaran dalam arti yang sesungguhnya. Dan yang 10 yaitu pernah jual dan evaluasi. Sumber ide atau gagasan. Yang pertama itu internal, adapun pembagiannya itu bagian penelitian, konsultan perusahaan, tenaga penjualan, dan peran aktif semua pihak ya. Kemudian dalam eksternal yaitu kecenderungan pasar, masukan pelanggan, pesaing, dan peramalan. Faktor-faktor yang menghambat perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang antara lain yaitu yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Yang ketiga itu kendala sosial dan pemerintah. Strategi pengembangan produk. Menurut Philip Kotler ada 3 macam strategi di dalam pengembangan produk. Yang pertama yaitu strategi peningkatan kualitas atau quality improvement. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan atau future improvement. Yang ketiga yaitu strategi peningkatan gaya.